Berikut ini adalah presentasi kelompok kami mengenai kekurangan dan permasalahan Lenovo yang telah kami temukan. Lenovo memiliki tingkat kerentanan firmware. Pada Oktober 2021, ISET menemukan kerentanan dan melaporkannya ke Lenovo, membuat perangkat keras minggu ini merilis pembaruan di iOS yang mengatasi kekurangan di semua model yang terpengaruh. Namun, pengguna harus menginstal pembaruan secara manual kecuali mereka memiliki alat otomatis Lenovo untuk membantu pembaruan. Ditemukan 3 kerentanan keamanan Unified Extensible Firmware Interface. Berdampak tinggi telah ditemukan mempengaruhi berbagai model laptop konsumen Lenovo. Lenovo tanamkan hardware supervis yang rentan akan peretasan. Pada 2014, Lenovo diketahui telah memasukkan software yang disebut Visual Discovery pada komputer Windows untuk konsumen mereka. Super Visual Search terinstall dari pabrik pada produk-produk komputer keluaran Lenovo. Sayangnya, program ini memiliki peluang kerentanan komputer dan celah masuknya software peretasan. Para pengguna mulai mengeluh tentang software di forum Lenovo pada akhir tahun 2014. Sistem dengan hardware tersembunyi diedarkan antara bulan Oktober sampai Desember. Disinyalir dapat memata-matai pengguna. Pertama, Supervis dapat menunjukkan produk yang menjadi afiliasinya saat Anda mencari produk tertentu di Google, Amazon, dan situs lainnya. Dalam kasus Lenovo, Supervis melangkah lebih jauh lagi dengan software Supervis Visual Search yang terinstall dari pabrik perinstall pada produk komputer keluaran Lenovo sejak pertengahan 2014. Namun, dengan aksinya, mengubah sekumpulan sertifikat pengaman situs yang unik menjadi hanya satu sertifikat jelas, membawa komputer yang infeksinya dalam bahaya besar. Dengan mengganti sertifikat yang unik dengan hanya satu sertifikat Supervis pada semua komputer keluaran Lenovo, menyebabkan pengamanan HTTPS tidak berfungsi dengan baik. Karena private key tersebut dengan mudah disalahgunakan oleh kriminal dan aktivitas man-in-the-middle attack dapat dilakukan tanpa ada peringatan apapun dari browser atau peramban. Service centernya kurang merata. Kekurangan yang satu ini jadi pertimbangan besar pastinya, yakni service center yang tidak dapat tersebar luas di Indonesia. Sudah pasti pemakai akan kesulitan bila produk mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, pemakai pun akan kesusahan mendapat garansi secara langsung. Di beberapa wilayah, hal ini menjadikan calon konsumen berpikir 2 kali sebelum membeli produk Lenovo. Oleh sebab itu, seharusnya Lenovo memfasilitasi service center lebih merata lagi di setiap wilayah yang ada di Indonesia maupun negara lainnya. Buruknya handling service center. Terdapat studi kasus mengenai buruknya handling service center Lenovo yang membuat pemakai produk Lenovo terus loyal menggunakannya. Berikut ini salah satu studi kasus yang dikemukakan salah satu pemakai produk Lenovo. Pengguna membeli handphone Lenovo S930 White itu tidak sampai 2 bulan dari pembelian sudah memulai masalahnya yang pertama. Baterainya mudah habis dan terakhir drop tanpa bisa dinyalakan. Awalnya pengguna merasa lega karena di dekat rumahnya ada mall yang di dalamnya sudah dibuka outlet Lenovo Service Center. Pengalaman pertama sangat tidak meyakinkan karena petugas yang berjaga menyatakan belum ada teknisi yang disediakan dari pusat untuk memperbaiki handphone. Setelah itu hampir 2 pekan berlalu, suatu saat pengguna kembali ke mall itu dan mencoba kembali membawa handphonenya. Tetapi jawabannya tetap sama dengan yang diterima sebelumnya. Saat dibawa ke outlet servis handphone kecil, tadi sangka hanya 30 menit, handphone tersebut kembali berfungsi seperti semula. Sebulan setelah itu, handphone dengan merek dunia itu yang dianggap powerful karena kemampuan akuisisi divisi laptop IBM kembali bermasalah. Local port chargernya bermasalah, jadi sulit di-charger normal. Dengan ekspektasi tinggi ke service center resmi Lenovo, setidaknya klaim itu yang dijadikan sebagai brand support. Terhitung sekaligus menjajah keampuhan servis kuarante yang diberikan. Datang kembali diperulangkan untuk ketiga kalinya. Jawaban masih sama dengan ketika pertama kali ke lokasi itu. Dan berakhir dengan kesempatan akan diservis di pusat servis Lenovo dan hampir sebulan tidak ada berita entah apakah Lenovo series itu masih ada atau tidak. Berulang kali dikonfirmasi ke outlet, jawabannya pun tetap sama. Dikonfirmasikan ke call centernya tidak ada jawaban, menjurus ke no respon. Permasalahan manajemen sistem. Pernyataan visi. Untuk membuat perangkat pribadi, lebih banyak orang yang terinspirasi untuk memilikinya. Budaya yang ingin diikuti lebih banyak orang, dan bisnis terpercaya yang bertahan lama yang dihormati di seluruh dunia. Pernyataan misi. 1. Pelanggan. 2. Produk atau layanan. 3. Pasar. 4. Teknologi. 5. Kepedulian akan kelangsungan hidup, pertumbuhan dan profitabilitas. 6. Filsafat. 7. Konsep diri. 8. Kepedulian terhadap citra publik. 9. Kepedulian terhadap karyawan. Audit eksternal. Peluang. 1. Diferensiasi bagian-bagian penting seperti baterai, layar, dan penyimpanan adalah beberapa fitur penting dari telepon. 2.
HP kehilangan 12,6 miliar dolar pada tahun 2012. 3. Smartphone masih dalam fase pertumbuhan di banyak pasar berkembang, meningkatkan area di seluruh dunia dengan Wi-Fi gratis. Ancaman. 1. Persediaan terkadang tidak dapat diandalkan dalam menyediakan persediaan dalam jumlah yang dibutuhkan. 2. Apple, Dell, HP, Toshiba, dan Fujitsu semuanya melaporkan penjualan yang lebih tinggi pada tahun 2012-2013 dari Lenovo. 3. Apple dan Samsung mendominasi pasar smartphone dengan pangsa pasar 80%. 4. Pasar PC sedang menurun. Lenovo adalah perusahaan yang berkembang pesat yang masih tertinggal dari Dell dan Apple berdasarkan skor CPM. Namun, seiring pertumbuhan Lenovo dan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk smartphone, perusahaan akan meningkatkan posisi di industri. Lenovo rata-rata dalam menangani masalah eksternal, tetapi jika dibandingkan dengan raksasa pasar Apple dan Samsung, Lenovo melakukannya dengan sangat baik. Ke depan, perusahaan harus mengalokasikan sumber daya yang meningkat ke pasar smartphone. Audit internal. Kekuatan. 1. Posisi penjualan yang kuat di Cina menyumbang 43% dari penjualan tahun 2012. 2. Perusahaan yang berkembang pesat dengan laba bersih naik dari 129 juta dolar pada tahun 2010 menjadi 631 juta dolar pada tahun 2013. 3. Lenovo telah menginvestasikan 793 juta dolar dalam pembangunan pabrik ponsel dan fasilitas R&D di Wuhan, Cina. Lenovo adalah vendor PC terbesar kedua di dunia di belakang HP dan memasarkan jajaran komputer notebook, ThinkPad, dan jajaran desktop ThinkCenter. 4. Lenovo dapat menempati urutan keempat di pasar tablet global berdasarkan volume. Kelemahannya adalah 1. Pernyataan misi hanya satu kalimat. 2. Tidak ada COO dan pembagian berdasarkan wilayah ketika pembagian berdasarkan produk mungkin lebih bermanfaat. 3. Lenovo masih merupakan perusahaan PC Cina dengan 34% dari semua pendapat berasal dari penjualan PC di Cina dan 81% dari semua penjualan Cina berasal dari PC. 4. Ponsel cerdas Lenovo tidak ditawarkan di pasar Eropa, Amerika Serikat, atau Amerika Latin. SWOT. Strategi jadi membangun pabrik produksi baru untuk ponsel dan tablet di dekat fasilitas R&D di Wuhan, Cina seharga 600 juta dolar. 2. Bentuk aliansi dengan Verizon dan AT&T di Amerika Serikat untuk menyediakan ponsel pintar. 3. Tawarkan diskon setara 20 dolar untuk setiap telepon hingga 1 juta pelanggan di Rusia. 4. Mengabdikan 200 juta dolar untuk membangun hubungan dengan perusahaan multinasional besar di seluruh dunia untuk memasok karyawan mereka dengan ponsel pintar. Strategi WO. 1. Menghabiskan 20 juta dolar untuk merestrukturisasi berdasarkan produk dan menyewa seorang COO. 2. Investasikan 80% dari semua keuntungan yang dihasilkan dari PC ke dalam R&D untuk tablet, smartphone, dan perangkat generasi berikutnya. 3. Bentuk aliansi dengan Verizon dan AT&T di Amerika Serikat untuk menjadikan ponsel pintar. 4. Menghabiskan 50 juta dolar untuk mengembangkan dan menawarkan produk yang lebih murah bagi pelanggan di pasar berkembang. Kemudian strategi ST. 1. Menghabiskan 150 juta dolar untuk iklan di Cina untuk memasarkan keunggulan smartphone Lenovo dibandingkan saingan ZTE Corp. 2. Tingkatkan lebih lanjut strategi terintegrasi vertikal untuk memasukkan baterai, layar, dan penyimpanan sebesar 500 juta dolar dalam R&D. 3. Investasikan 80% dari semua keuntungan yang dihasilkan dari PC ke dalam R&D untuk tablet, ponsel cerdas, dan perangkat generasi berikutnya. Strategi WT. Tingkatkan lebih lanjut strategi terintegrasi vertikal untuk memasukkan baterai, layar, dan penyimpanan sebesar 500 juta dolar dalam R&D. 2. Menghabiskan 200 juta dolar untuk mengembangkan telepon kelas atas untuk pasar Eropa yang akan menghasilkan margin keuntungan yang lebih tinggi. 3. Investasikan 80% dari semua keuntungan yang dihasilkan dari PC ke dalam R&D untuk tablet, smartphone, dan perangkat generasi berikutnya. 4. Lepaskan semua operasi perangkat lunak yang serupa dengan yang ditawarkan Microsoft secara gratis.
Kemudian rekomendasi 1. Bangun pabrik produksi baru untuk ponsel dan tablet di dekat fasilitas R&D di Wuhan, Cina seharga $600 juta. 2. Bentuk aliansi dengan Verizon dan AT&T di Amerika Serikat untuk menyediakan smartphone. 3. Tawarkan diskon setara $20 untuk setiap telepon hingga 1 juta pelanggan di Rusia. Karena akuisisi Motorola, Lenovo rugi 1,7 triliun. Langkah Lenovo mengakuisisi Motorola Mobility belum memberi efek positif pada pendapatan perusahaan, karena saat ini perusahaan asal Cina tersebut masih terbebani sehingga berdampak pada kerugian bagi organisasi. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, Lenovo membeberkan kerugian pertama kalinya bagi perusahaan yang berakar dari akuisisi Motorola pada Oktober 2004 silam sebesar 2,91 miliar US dollar. Keputusan perusahaan untuk menggabungkan bisnis ponsel Lenovo dengan Motorola tak membuat penjualan melonjak. Sebaliknya, penjualan bisnis ponsel pintar Lenovo terlihat melemah. Dari laporan keuangan tahun 2015 yang berakhir pada 31 Maret kemarin, Lenovo mengalami kerugian bersih sebesar 128 juta US dollar atau setara 1,74 triliun. Jika membandingkan dengan keuntungan yang dicapai pada tahun 2014, perusahaan berhasil meraup untung 829 juta US dollar atau setara 11,3 triliun. Kantor berita Reuters mewartakan pendapatan sepanjang 2015 perusahaan turun menjadi 4,9 miliar US dollar sementara pendapatan kuartal keempatnya anjlok 19%. Lenovo yang ingin meningkatkan penjualan ponsel pintar ke benua Amerika dari akuisisinya terhadap Motorola ini pun memutuskan untuk kembali fokus ke Cina, kampung halamannya sendiri. Menurut Presiden perusahaan merangkap Chief Financial Officer Wong Wai Ming, selama ini perusahaan mencari cara untuk menumbuhkan nilai produk untuk pemegang saham. Masuk ke negara lain adalah sebuah opsi dan Cina adalah pasar yang potensial. Begitu ucapnya. Sembari menambahkan bahwa pengiriman ponsel di Cina menurun hingga 85%. Tidak menyesal, sang CEO Yang Yuanqing mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan harapan perusahaan. Kendati demikian, ia mengaku tak menyesal dengan langkah perusahaan mengakuisisi Motorola dan berharap perusahaan bisa kembali laba. Jika tidak, kami tidak akan mempunyai jejak global seperti sekarang. Kami berada di posisi teratas di antara perusahaan ponsel Cina lain, tutur Yuanqing. Yuanqing menambahkan pelajaran yang didapatkan adalah perusahaan perlu melakukan integrasi yang lebih baik untuk meningkatkan produk dan efisiensi operasi. Sebelumnya, TechCrunch mewartakan Lenovo telah mengepalkan 66,1 juta ponsel pintar selama 1 tahun penuh pada 2015 dan 10,9 juta perangkat di kuartal terakhir tahun lalu. Sementara, kontribusi perangkat Motorola hanya 5 juta unit dalam hitungan per kuartal yang tentu saja di bawah target Lenovo. Lenovo hingga saat ini masih mendominasi industri perangkat komputer PC, namun pengirimannya sedang melambat selama lebih dari setahun, sehingga perusahaan harus bersiasat untuk menumbuhkan pendapatannya di negara-negara lain. Berikutnya, tantangan bisnis yang sedang dihadapi Lenovo Indonesia. Tantangan bisnis yang sedang dihadapi Lenovo Indonesia menurut Chin Chin, Komersial Direktur PT Lenovo Indonesia adalah soal lack of solution selling, brand awareness, dan kapasitas SDM. Untuk itu, Chin Chin memilah tantangan tersebut menjadi 2 hal antara komersial dan distribution channel. Lenovo berusaha investasi besar agar dapat menjangkau hingga end user. Itulah tantangannya. Kami berusaha leverage strength dari para partner, distributor di setiap kota di Indonesia sebagai upaya mereka juga bisa talk about brand kepada our end user, ujarnya. Dengan posisinya saat ini, tugas dan tanggung jawab yang diemban Chin Chin adalah bertanggung jawab atas pertumbuhan market share di pasar personal komputer dan server di Indonesia. Dia memantau segmen small, medium hingga kelas enterprise dalam bisnis teknologi informasi. Selain itu, Chin Chin juga melakukan customer centricity sebagai tolak ukur dan review forecast, sales activity, dan how we drive solution selling untung Lenovo. Lenovo tidak hanya melakukan penjualan hardware, namun juga membangun kerjasama dengan partner dan vendor-vendor lain. Menurut Chin Chin, long-term goal yang ingin dicapai adalah menjadi partner of choice bagi banyak teknologi informasi vendor sebagai brand hardware sekaligus meningkatkan brand image Lenovo itu sendiri. Kami juga ingin menjadi the first trusted data center partner. Lenovo tidak hanya bermain di hardware, tetapi juga di solution data center sejak IBM diakuisisi oleh Lenovo. Menjadi the first end-to-end solution and implementation adalah masa depan Lenovo. Sehingga dari sisi Lenovo, kami ekspansi juga untuk bicara mengenai service level agreement kepada customer, ungkapnya. Chin Chin yang juga menjadi juara 2 Indonesia Future Business Leader IFBL 2017 digelar majalah SWA ini mengungkapkan, sebisa mungkin Lenovo dapat encounter problem mengenai solution selling. Untuk fokus pada penjualan berbasis solusi, Lenovo melakukan engage dengan partner untuk yang biasa disebut sebagai virtualization. Lewat cara ini, Lenovo dapat membantu para customer untuk meringankan beban teknologi informasi mereka. Alliance partner juga diciptakan Lenovo lewat kerjasamanya dengan Microsoft, Red Hat, VMware. Melalui cara ini, para mitra dapat memberikan nilai tambah yang berujung pada solusi total saat dipadukan dengan produk Lenovo.
Lenovo berusaha melakukan engagement marketing dengan "We have to listen to our customer" mengenai feedback yang diberikan. Ini menjadi brand value yang dapat diberikan Lenovo kepada customer. Community management diciptakan untuk komunitas dapat menyampaikan brand value Lenovo. Melalui customer service dan support akan menjadi fokus Lenovo dalam memberikan pelayanan after sales, ujarnya. Lenovo juga melakukan social listening, campaign, dan product review. Sisi SDM juga menjadi perhatian Lenovo dalam hal kapabilitas dan kapasitas. Menurut Cincin, strategi yang dilakukan dengan leveraging and productivity, fokusnya dengan meningkatkan kapabilitas dan kapasitas mitra distribusi Lenovo yang akan berimbas pada meningkatnya kinerja merek. Pemberian pelatihan di bidang kerjanya juga dilakukan Lenovo untuk meningkatkan keahlian SDM-nya. Kunci perubahan yang sangat penting dalam sebuah organisasi adalah people yang dapat dilakukan pengembangan sebagai investasi di masa depan. Inovasi dan visionary organization juga menjadi penting untuk menciptakan bisnis perusahaan yang baik. Selanjutnya, Lenovo meluncurkan workplace solution dalam menyambut kembali karyawan mereka. Perusahaan teknologi Lenovo meluncurkan workplace solution yang didesain untuk memberi kepercayaan diri bagi perusahaan dalam menyambut kembali karyawan mereka. Seperti diketahui, pemerintah mulai melonggarkan berbagai kegiatan seiring penurunan kasus COVID-19. Executive Director sekaligus Service Business of Lenovo Asia Pacific Daniel Fields menuturkan, Workplace Solution Lenovo menawarkan solusi seperti pemesanan ruang kerja yang dipermudah, analitik terhadap utilisasi, dan manajemen fasilitas yang cerdas, ditambah dengan layanan profesional. Bisnis-bisnis dapat memberikan karyawan penawaran opsi kerja fleksibel yang ditingkatkan baik selama bekerja di kantor maupun saat bekerja secara remote. Mengingat ekspektasi karyawan terhadap ruang kerja yang telah berubah, perusahaan menyadari bahwa dengan membuka kembali kantor mereka, hal ini bukan berarti operasional kantor dapat kembali ke masa sebelum COVID-19, kata Daniel, dikutip Kureta pada Jumat 3 Juni 2022. Karyawan menginginkan fleksibilitas untuk terhubung dengan pekerjaan mereka dengan mudah, kapan saja, di mana saja, dan dapat berfokus pada pekerjaan tanpa ada permasalahan teknologi, tuturnya. Daniel mengatakan penawaran Lenovo Workspace Solution ini dibangun untuk membantu perusahaan agar dapat memberikan pengalaman yang menarik bagi karyawan sehingga dapat mendorong produktivitas dan bakat yang ada. Menurutnya, saat ini perusahaan semakin beralih kepada teknologi untuk mengelola kebutuhan kompleks dalam bekerja secara hybrid. Hal ini diperkuat oleh Global Study of CEO yang dilakukan oleh Lenovo baru-baru ini, di mana diungkapkan bahwa Chief Information Officer juga mengelola area di luar lingkup tradisional mereka, seperti HR dan Talent Acquisition 39%. Dengan diberikannya berbagai tanggung jawab tambahan ini, CEO membutuhkan solusi teknologi yang kohesif dan layanan yang dapat menghemat waktu mereka untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan IT. Hal ini dinilai memungkinkan mereka untuk berfokus pada hal yang lebih strategis seperti membangun kerja yang menarik, mengingat adanya peningkatan bekerja secara hybrid dengan menyediakan aplikasi consumer grade yang inovatif yang diinginkan oleh karyawan dan dapat diakses cepat secara remote. Portofolio Lenovo Workspace Solution, kata Daniel, membantu bisnis dan CEO untuk beradaptasi dengan era bekerja secara hybrid melalui beberapa solusi ruang kerja yang cerdas, meliputi yang pertama, Workspace Booking. Perangkat lunak yang didesain untuk penjadwalan ini menawarkan visibilitas dari ketersediaan ruang kerja secara real-time yang memungkinkan karyawan untuk mengelola kapasitas dengan lebih baik, membantu karyawan untuk memesan fasilitas dengan lebih cepat, dan meningkatkan tracing dengan adanya laporan pasca penggunaan secara otomatis. Yang kedua, Workspace Analytics disajikan dalam bentuk dashboard yang memberikan insight secara mengenai kegunaan ruang berdasarkan data non-invasif dari sensor suhu dan gerak. Yang ketiga, Digital Signage, sebuah sistem pengelolaan konten yang dapat mengubah static display tradisional signage di kawasan dengan traffic tinggi secara touchpoint menjadi sebuah layar multimedia kaya visual yang diperbaharui secara dinamis untuk menyampaikan update secara tepat waktu. Yang keempat, Visitor Management, sistem untuk mempermudah proses pendaftaran pengunjung dan formulir check-in, dapat mengurangi waktu tunggu secara drastis dan meningkatkan pengalaman pengunjung secara menyeluruh. Yang kelima, Smart Locker, layanan penyimpanan fleksibel secara self-service yang memungkinkan karyawan untuk menyimpan, mengambil, dan drop-off aset dengan aman selama 24x7 tanpa kerumitan dan sedikit waktu tunggu. Yang keenam, Smart Collaboration, ruangan meeting all-in-one dengan perangkat lunak video conferencing dan perangkat terintegrasi yang mudah digunakan serta diskalakan sesuai dengan skala rapat. Dirundingi oleh ThinkShield, serangkaian solusi keamanan untuk menjaga privasi dan penggunaan data. Yang ketujuh, Smart Parking, sistem manajemen parkir yang cerdas yang menyampaikan informasi ruang parkir secara real-time untuk memantau ketersediaan ruang secara remote dan mengawasi bila ada kegiatan abnormal, seperti parkir yang tidak sah atau parkir overtime. Yang kedelapan, seluruh solusi mencakup pemantauan kesehatan jarak jauh selama 24x7, akses ke para ahli dan teknisi di seluruh jaringan global Lenovo, dan layanan perbaikan lapangan. Kesimpulan dan saran. Dari hasil pembahasan, dapat diambil kesimpulan Itu kurang meratanya service center membuat customer kesulitan saat produk mengalami kerusakan. Kesimpulan yang kedua, kerentanan tingkat firmware Lenovo mengharuskan pengguna menginstal pembaruan manual, kecuali pengguna memiliki alat otomatis untuk membantu pembaruan. Jika tidak, hal ini dapat membuat pengguna mendapat serangan. Yang ketiga, menanamkan supervis ke laptop Lenovo membuat pengguna merasa dirugikan karena program ini memberi peluang kerentanan komputer dan celah masuknya software peretasan.
Dari hasil pembahasan dan juga kesimpulan, saran untuk Lenovo, Diharapkan Lenovo dapat memperbanyak service center agar mempermudah pengguna jika mengalami kesulitan atau kerusakan pada produk. Diharapkan pelayanan service center dapat ditingkatkan agar pengguna tidak kesulitan jika ada produk yang bermasalah. yang ketiga, diharapkan kedepannya brand Lenovo dapat lebih baik lagi dan makin berkembang dalam mengelola manajemen perusahaannya.